Kita membawa anak kecil rekreasi ke pantai. Ya, bawa yang punya anak kecil sering bawa rekreasi anak ke pantai. Nyampe di pantai, anak kecil ngelihat ada orang mati, kelep, ya, tenggelam, dibawa tuh digotong ke pinggir. Apa kata anak kecil? Ya. Apa kata anak kecil? Mama, laut jahat, laut pembunuh. Tuh anak kecil bilang. Tak lama lagi tahu-taunya para nelayan datang dengan sampan yang hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang didapat. Digotongin tuh ikan terbawa ke darat. Lihat tuh anak kecil ngomong lagi sama mamanya, Mama, laut baik ya. Tuh orang-orang dapat ikan dari laut. Tuh kata anak kecil. Anak kecil sambil main gambar tuh di pasir. Gambar, anak kecil kan senangnya gambar di pasir. Datang gelombang, ombak, terus hilang tuh gambar karena sandalnya ketarik sama ombak. Nangis tuh anak, Mama, laut pencuri, masa sandal dede dibawa? Tak lama kemudian nelayan datang lagi, teriak-teriak dengan rasa gembira karena ketika bernelayan lagi narik jaringnya, tahu-taunya dapat mutiara. Lihat tuh anak kecil, orang nelayan dapat mutiara. Mama, ternyata laut kaya ya Mama. Tuh kata anak kecil. Nah, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup sama seperti laut di pandangan manusia. Kalau orang senang sama kita, apapun yang kita perbuat itu baik. Kalau orang benci sama kita, sebagus apapun yang kita perbuat itu jelek. Kita dinilai oleh manusia hanya covernya, ya? Hanya covernya. Bahkan malaikat rakib dan atid pun melihat dan menilai kita hanya zahirnya. Ketika kita sholat dicatat oleh malaikat rakib. Ketika kita datang ke jaipongan dicatat kejelekannya oleh malaikat ratib sebelah kiri. Awas, hati-hati. Kalau di dunia cuma ada polisi, di dunia cuma ada KPK, tapi awas. Yang tidak kita ketahui, Allah memasang CCTV. Allah memasang CCTV. Kalau negara cuma menyuruh polisi dikasih uang sekarung, diam. KPK dikasih emas koper, udah merubah. Tapi malaikat rakib dan atid tidak akan pernah merubah. Tapi malaikat rakib dan atid hanya menilai manusia secara zahirnya. Apalagi manusia, kita semua melihat orang lain hanya sesuai apa yang kita lihat. Maka oleh karenanya yang bisa menilai seseorang hanya orang itu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah yang tampan, hitam, hidung mancul, hidung pesek, mata belok, mata sepet, kulit putih, kulit hitam, yang tinggi, yang kerdil, yang gemuk, yang krempeng, yang kaya, yang miskin. Enggak itu yang dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat hatinya. Nah, kata Luqman Hakim ketika mengajarkan putranya,
Kamu hidup ini akan hancur kalau tidak dibekalin dengan iman, karena hidupmu tidak akan pernah benar dari pandangan orang lain. Bapak ibu ngaji salah sama orang, ya. Ngaji mulu kagak ya kagak. Padahal yang nggak ngaji kerja terus nggak kaya juga. Kita ngaji udah untung bisa dapat pahala dengan Allah, ibadah kepada Allah, kaya nanti Allah yang ngatur. Yang nggak ngaji belangsak miskin juga, lah mendingan kita. Kita dipandang manusia tidak akan pernah benar. Karena manusia hakikatnya ada tiga. Satu orang yang suka dengan kita, dua orang yang benci dengan kita, ketiga orang yang baru kenal dengan kita. Kalau orang yang cinta dengan kita, orang yang suka dengan kita, apapun yang kita kerjakan benar. Coba kalau orang masih bulan madu lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya, istrinya bangun tidur padahal iler nempel sini, ini cakep tuh karena seneng. Tapi coba kalau kita lagi ketik sama bocah wadon, melihat ada tetangga pakai jilbab, mau kemana itu pagi-pagi jilbab, paling mau ngerayu tukang sayur. Padahal orang mau ke pengajian. Nah, ada orang yang baru kenal dengan kita. Baru kenal artinya dia walaupun tetangga kita, walaupun saudara kita, tapi tidak tahu pribadi kita, maka dia akan menilai bergantung dengan siapa yang ditemui. Kalau dia ketemu dengan orang yang senang dengan kita, akan menganggap kita baik. Kalau ketemu dengan orang yang benci dengan kita, akan melihat, akan menganggap kita jelek. Kenapa? Karena dia akan menerima informasi-informasi, maka disitulah jahatnya lisan, dahsyatnya lisan. Ketika lisan menyampaikan berita kepada seseorang baik, maka orang akan menerima dengan baik. Ketika lisan menyampaikan berita kepada orang lain jelek, maka orang lain akan menilai jelek. Ya, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kunci utamanya, kata Luqmanul Hakim kepada putranya, kunci utamanya hati, iman. Kamu mau diapain sama orang, mau diomongin apa sama orang, udah anteng-anteng, luruskan. Yang penting kamu lillah, yang penting kamu jalankan perintah Allah, yang penting kamu jalankan syariat Rasulullah. Biarpun anjing bergonggong, jangan pernah mundur selangkah pun. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berusaha menyampaikan bahwa kamu benar kepada orang yang menyukaimu. Karena orang yang menyukai kita, tanpa kita jelaskan, tanpa kita ngasih tahu bahwa kita orang baik, dia udah sayang sama kita, udah percaya sama kita. Enggak usah kita membenarkan, enggak usah kita membela diri sama orang yang benci, karena 1000 alasan yang kita kasih, dia tidak akan pernah percaya.